Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai teks cerpen, khususnya pada subbab pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan juga kita akan membaca sebuah teks cerpen. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya Ananda mengetahui latar belakang peristiwa sejarah Indonesia dari salah satu cerpen yang akan dibaca sehingga mampu memahami cerpen bertema sejarah secara lebih komprehensif. Jadi, dalam pembelajaran cerpen kali ini akan berbeda dengan pembelajaran cerpen sebelumnya. Kita akan membuat sebuah cerpen dari cerita sejarah. Wow, sepertinya menarik ya. Bagaimana? Siap untuk dilanjutkan? Nah, sebelum kita membahas teks cerpen secara lebih lengkap, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada Ananda. Pertama, kalian sudah mempelajari puisi pada bab sebelumnya, bukan? Nah, apakah kira-kira perbedaan puisi dan cerpen? Tolong Ananda jelaskan ya. Lalu, pernahkah kalian membaca cerpen sebelumnya? Tentu saja pernah ya, karena teks cerpen sudah pernah dipelajari di jenjang sebelumnya, bahkan dari SD kita sudah mempelajari mengenai teks cerpen. Nah, kalau pernah, apa judul cerpen yang pernah Ananda baca dan kira-kira bagaimana isi ceritanya? Lalu, pernahkah kalian membaca sebuah cerpen atau novel dan tidak mengerti apa jalan cerita dari cerpen atau novel tersebut? Jika pernah, apa judul cerpen atau novel tersebut? Kira-kira apa alasan sehingga kalian tidak mengerti isi dari cerpen atau novel tersebut? Dan yang terakhir, pernahkah kalian membaca cerpen, novel, atau bahkan menonton film dengan tema sejarah? Kalau pernah, apa judul karya tersebut dan kira-kira latar belakang sejarah peristiwanya apa? Wow, semakin menarik ini pembelajaran kita. Nah, selanjutnya coba Anda perhatikan gambar berikut. Di sini kita lihat gambar beberapa peristiwa sejarah di Indonesia pada masa menjelang dan sekitar kemerdekaan. Ini salah satu gambarnya adalah gambar perumusan naskah teks proklamasi yang diprakarsai oleh Bung Karno dan juga Muhammad Hatta. Wow, sepertinya di sini suasana terlihat sangat tegang sekali ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa penulisan cerpen biasanya mengambil ide dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia, peristiwa yang terjadi dalam satu kelompok masyarakat, atau peristiwa sejarah suatu bangsa. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian dirangkai dalam bentuk cerita fiksi berupa cerpen. Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana sejarah suatu bangsa, salah satunya lewat karya sastranya. Hal ini menunjukkan bahwa karya sastra adalah refleksi kehidupan masyarakat yang menyangkut manusia dan permasalahan yang dihadapinya, yang merupakan salah satu fungsi dari karya sastra tersebut. Bagaimana? Semakin menarik ya pembelajaran kita? Nah, sebelum kita membahas pengertian cerpen, sebelumnya karya sastra memiliki 3 bentuk, yakni prosa, puisi, dan drama. Pada bab ini, kita akan fokus pada pembahasan dalam bentuk kedua, yaitu prosa. Prosa sendiri terdiri atas beberapa bentuk seperti cerpen, cerita bersambung atau cerbung, novel, dan roman. Pada bab ini, kita akan fokus mengenai cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi cerpen adalah kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Oleh karena itu, cerpen bentuknya pendek dan cerita ini akan selesai dibaca dalam sekitar 10 menit dan sering disebut dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Dari segi isi, cerpen fokus kepada satu tokoh utama dengan menceritakan satu peristiwa penting yang dialami tokoh. Peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut akhirnya bisa mengubah jalan hidup atau cara pandang tokoh terhadap suatu hal. Seperti halnya karya sastra yang lain, ide penulisan cerpen dapat diambil dari peristiwa atau kejadian nyata. Hal ini karena sastra adalah refleksi kehidupan masyarakat, yaitu menyangkut manusia dan permasalahan yang dihadapinya.
Oleh karena itu, karya sastra adalah sebentuk manifestasi kegelisahan atas realitas yang terjadi di sekitar kita. Salah satu contoh peristiwa yang menimbulkan kegelisahan adalah peristiwa sejarah sebuah bangsa. Jika sejarah ditulis dalam sebuah karya bukan fiksi, peristiwa tersebut tidak akan menimbulkan ruang bagi pembaca untuk memberi tafsir yang berbeda dari yang ditulis oleh si penulis sejarah. Akan tetapi, jika sebuah peristiwa sejarah ditulis dalam bentuk fiksi, khususnya cerpen, memungkinkan terjadi tafsir yang berbeda terhadap peristiwa sejarah tersebut. Dalam karya fiksi, sebuah peristiwa sejarah kemudian dikembangkan dengan menggunakan teknik pengembangan tokoh dan penokohan, pengembangan alur, serta deskripsi dan teknik penyajian cerita. Untuk dapat lebih memahami cerpen dengan latar belakang peristiwa sejarah, pembaca paling tidak harus memiliki pengetahuan tentang peristiwa tersebut. Oleh karena itu, guru harus menyiapkan bekal pengetahuan sejarah yang cukup kepada Ananda sebelum membaca cerpen dengan tema sejarah. Nah, setelah ini akan ada sebuah cerpen karya Faisal Odang dengan judul Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon. Silakan Ananda baca cerpen tersebut. Sebelumnya, cerpen tersebut adalah cerpen yang membahas mengenai kasus pembantaian massal di Sulawesi Selatan oleh Wan Starling dan Andi Makassar. Selamat membaca! Nah, ada beberapa ciri-ciri cerpen yang membedakan cerpen ini dengan karya sastra lainnya. Pertama, cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata, sehingga cerpen seringkali disebut dengan cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk. 2. Memiliki porsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Kalau kita membaca novel, banyak sekali bab-bab yang kita baca, sedangkan cerpen kita hanya membaca beberapa peristiwa yang penting saja. Ketiga, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Ingat, cerpen ini adalah refleksi dari kehidupan sehari-hari, maka akan banyak kita temui cerpen yang menceritakan kehidupan sehari-hari, terutama bagian yang menarik dalam kehidupan. 4. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah intinya saja. Jadi, hanya ada satu tokoh utama dalam sebuah cerpen karena tidak banyak klimaks yang akan dimunculkan. Selanjutnya, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Keenam, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Jadi tidak menggunakan kata yang tinggi bahasanya atau yang berbelit-belit. 7. Sifatnya pasti fiktif, karena dia merupakan karya sastra. 8. Menceritakan suatu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Selanjutnya, membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam, sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya ada sebuah cerpen karya Faisal Odang, judulnya Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon. Ibu akan bacakan ya. Ananda mohon disimak. Aku tumbuh menjadi pohon. Orang-orang di kampung kami akan tetap percaya bahkan jika harus didebat hingga mulut berbusa. Mereka mulai mempercayainya sejak tahun 1947. Kini pohon asam itu sudah besar dan semakin tua. Kira-kira dapat diukur dengan 5 orang dewasa melingkarkan lengan untuk mampu memeluk batangnya. Hampir setiap hari orang merubut di sana mengucapkan doa yang rupa-rupa jenisnya, lantas mengikatkan kain rupa-rupa warnanya, dan berjanji membuka ikatan itu setelah doa mereka terkabul. Jadi jangan heran ketika diranting, dahan, batang, atau tidak berlebihan jika aku katakan hampir semua bagian pohon penuh ikatan kain. Ada banyak doa di sana. Demi menjaga tubuhku, ada pagar beton sedada manusia berwarna hijau lumut mengelilingi batang pohon. Para pendoalah yang membangunnya.
Ketika perang kembali pecah, awal 1947, yang orang-orang temukan tentu saja bukan pohon asam, tetapi kira-kira seperti ini. Kami bergerombol digiling seperti kerbau. Kaki tangan kami dikekangi tali dari pilinan daun pandan. Bedil Belanda menuntun dengan moncongnya dan sesekali mempercepat langkah kami dengan popor yang mendarat di tengkuk atau tulang kering. Kami tahu, beberapa saat lagi hidup kami akan direnggut satu demi satu. Desember 1946 baru saja dimulai ketika sebuah kabar tiba di langgar tempatku setiap hari mengajari anak-anak mengaji. Aku memberi isyarat kepada Rahing. Jangan sampai anak-anak dengar, kataku memelankan suara sambil berdiri menuju ke belakang langgar yang kemudian disusulnya. Anak-anak ku minta melanjutkan bacaannya. Nanti Bapak kembali, janjiku kepada mereka. Mereka tiba di Makassar, suara Rahing tidak pernah secemas itu. Pasukan tambahannya banyak, susulnya gemetar. Siap-siap saja, ku coba setenang mungkin meski dadaku tentu saja kembali bergejolak. Dari Makassar baru saja ku dengar kabar kalau mereka kembali ingin menguasai pusat-pusat perlawanan di Sulawesi Selatan. Kabar itu tiba beberapa minggu sebelum Rahing menyusulkan kabar tentang ketibaan pasukan khusus Depot Speciale Troepen, DSN, Kenil, yang mulai bergerak ke kampung kami, di Bacu Kiki, jantung Afdeling Parepare. Bersama Rahing, bersama Laskar Andi Makassau lainnya, aku pernah berjuang sebelum kemerdekaan, dan kembali semuanya telah kami rebut. Penjajah Laknatullah itu kembali. Sebelum pulang, Rahing sempat menanyakan bagaimana langgar, bagaimana anak-anak, dan sedikit mengeluh bahwa ia telah capek mengawal penduduk keluar masuk hutan. Aku menepuk pundaknya seraya mengatakan, "Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja." Saya pamit, "Assalamualaikum Ustadz." Aku menjawab salam rahim, lantas memenuhi janji kepada anak-anak. Sayup-sayup ku dengar mereka mengeja hijaiyah dengan bahasa Bugis yang membuat bola mataku terasa hangat. Aku mengenang bocah 5 tahunku yang gugur lebih awal, dan air mata tidak bisa lagi kucegah membuat lurik di pipiku. Setelah kabar dari Rahing, menyusul kabar tiba dari anggota laskar yang satu ke anggota laskar yang lainnya, seperti suara desingan peluru beberapa tahun lalu. Kabar duka dari Makassar tak henti-hentinya mendera. Kabar pertama tiba dari Borong dan Batua, keduanya diduga tempat berlindung pemberontak, dan berbagai macam alasan tak masuk akal lainnya. Setelah itu, disusul daerah-daerah lainnya, di Goa dan Takalar, dan tentu kabar buruk itu tiba tanpa pernah luput mengikutkan jumlah korban jiwa. Sebentar lagi mereka menuju ke sini, begitu laporan salah satu anggota laskar pada suatu malam. Di langgar, ketika tidak ada lagi aktivitas mengaji sejak pemerintah Belanda mengeluarkan surat edaran dan pernyataan darurat perang. Anak-anak, Bapak akan memanggil kalian lagi kalau waktu mengaji sudah tiba. Sekarang libur, jadi kalian belajar di rumah saja dulu ya. Aku mengkhawatirkan mereka dan kecemasanku semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Seperti pelaut yang tak pernah berhenti mencemasi angin limbubu. Rapat kami gelar hampir setiap malam. Menjelang Isya bahkan tak berujung hingga subuh tiba. Rapat bukan sekadar rapat sebenarnya. Kami berjaga sebagai pimpinan Laskar Bacu Kiki yang berada di bawah Laskar Andi Makassau sebagai pusat perjuangan rakyat Parepare. Akulah yang menyiapkan tempat dan selalu akulah yang menjadi pemimpin rapat. Itu menjadi alasanku meminta anak-anak mengaji di rumah mereka, selain karena tidak ingin membahayakannya. Kita harus sadar diri, Ustadz. Hening yang lama. Bahkan aku berhasil mendengar desah nafasku sendiri. Masih hening. Tidak ada yang menimpali apa yang Rahing maksudkan dengan sadar diri. Tetapi kemudian ia menjelaskan meski tak seorang pun yang meminta penjelasannya. Kita kalah jumlah, kalah senjata, kalah pokoknya. Jelas sekali, Rahing tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Ia baru saja menikah. Aku tahu karena aku yang menjadi penghulunya. Aku juga tahu ia bukan mencemaskan dirinya sendiri. Ada istri dan barangkali ada janin yang tengah ia khawatirkan. Hal itulah yang membuatku hanya bisa diam dan sesekali mengganggu seperti tekukur mengantuk. Bayangan perjuangan sebelum kemerdekaan, bayangan Fatimah istriku, bocah 5 tahun, Akbar, dan ingatan-ingatan lainnya kembali menghangatkan bola mataku. Teriakan, "Tolong Akbar,
teriakan Allahu Akbar Fatimah, dan teriakan keduanya setelah granat menghancurkan rumah panggung kami malam itu. Aku dituduh melatih anak-anak menjadi pemberontak hanya karena mengajari mereka mengaji. Dan setelah kehilangan segalanya, aku benar-benar memutuskan memberontak, memimpin laskar dan berhasil meraih kemerdekaan. Ketika mereka merasa semuanya telah selesai, aku mengumpulkan kembali anak-anak. Mereka kembali mengeja alif bata dengan terbata dan lagi-lagi kita harus berhenti. Pertengahan Januari, sebulan setelah kabar rahing, mereka menuju ke kampung kami. Waktu itu musim hujan baru saja tiba, tetapi tak ada yang berani menggarap sawah. Semua takut, meski beberapa yang lain memberanikan diri, termasuk aku. Matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit. Begitu pula hidup tidak akan berakhir selain oleh ajal. Aku meyakinkan diri berkali-kali, menatap biasanku di cermin, mencari-cari kalau sampai ada anggota tubuh yang hilang dalam biasan. Semuanya lengkap, dan begitulah orang Bugis meyakinkan diri sebelum berperang. Janggutku lebat, uban mulai tumbuh di sana, di rambutku juga, meski memang seharusnya lelaki 50-an wajar jika beruban. Mataku sangat sayu dan tulang pipiku semakin menonjol. Biasan juga menampakkan luka besar di pelipisku, bekas serpihan granat malam itu. Ya Hayu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Aku mengucapkannya di dalam hati berkali-kali sampai aku merasa benar-benar siap. Meski berkali-kali pula terhenti karena batuku yang semakin parah juga rutin mengeluarkan dahak darah. Diriwayatkan Rasulullah mengucapkannya berkali-kali saat perang Badar, saat tak tidur semalaman menunggu orang-orang Quraisy. Pintu digedor keras oleh seseorang yang tampak buru-buru. Benar saja, ketika aku buka, kutemukan Rahing tampak pucat sebelum terbata-bata mengatakan bahwa si jagal dari Turki sudah di perbatasan dan berusaha ditahan oleh laskar. Ia kemudian melanjutkannya dengan, "Saya harus amankan istri saya dulu, Ustadz. Maaf." Detik pertama setelah kalimatnya selesai, amarahku hampir memuncak. Egois sekali. Namun, sebuah kenangan memaksaku takluk. Aku tidak ingin menyampirkan luka yang sama di pundak Rahing. Begitu selesai, "Gabunglah segera," timpalku hampir berteriak menyusul langkahnya yang tergesa-gesa. Aku menuju perbatasan bersama lebih kurang 20 anggota laskar baju kiki lainnya di tengah deras hujan yang belum berhenti dari kemarin sore. Namun seperti ajal yang tak mampu kami tebak tibanya, keadaan berubah. Pertahanan di perbatasan kalah. Kami terdesak masuk bersembunyi di rumah-rumah penduduk. Hal itulah yang kusesali. Penduduk yang menampung kami waktu itu juga digiring seperti kerbau ke tengah lapangan ketika sore hampir selesai. Tidak peduli perempuan dan anak-anak, tidak peduli tua dan muda. Kami berbaris di lapangan dengan lutut menumpu di tanah, dan tangan kami dikekang ke belakang. Ratusan orang diam tanpa mampu mengelak apalagi melawan. Dadaku seperti pendiangan menyadari semua itu. Seseorang yang tampak sebagai pemimpin DST menuju kerumunan. Ia memerhatikan wajah kami satu persatu dalam remang. Siapakah yang tengah ia cari? Aku bertanya-tanya di dalam hati. Tatapannya dingin. Ia tidak seperti yang lain, yang menyerengai penuh ejekan kepada kami. Wajahnya hampir tanpa ekspresi. Mungkin dia yang Rahing sebut sebagai si jagal dari Turki itu, Westerling yang dilaknat Allah. Dadaku semakin panas, namun aku kini seperti burung patah sayap patah paruh. Ia masih menyelidiki wajah kami satu persatu dengan diam. Tangannya memegang Browning P35 yang sesekali ia gunakan ujungnya untuk mengangkat dagu jika ada dari kami yang menunduk. Tiba-tiba pistol itu meletus. Suaranya memekakkan telingaku dan bau mesiu sontak menguar di susul tubuh perempuan rubuh di depanku. Dia istri pemberontak! Hanya itu yang kutangkap dari bahasa Indonesianya yang kacau balau lagi pelan. Suasana mulai ricuh. Beberapa orang berusaha melarikan diri sebelum tubuh mereka jatuh menimpa tanah dengan darah yang bercampur air hujan. Puluhan nyawa dicampakkan seketika. Kurang dari 5 menit, ketika pasukan-pasukan DST itu kembali dapat memenangkan situasi. Interogasi terus berlanjut dan bedil mereka mengantar tubuh-tubuh tak berdosa satu persatu menuju maut. Malam semakin larut ketika hujan bertambah deras, juga petir yang beberapa kali menyambar disertai badai. Hari itu membuat beberapa DST kerepotan.
Dan tentu saja keadaan kembali ricuh. Di tengah gelap itulah mereka menebaki kami tanpa iba. Teriakan dan erangan berganti saling sahut. Aroma anyir darah menguar bersama mesiu. Besoknya, hujan reda dan ratusan mayat bergelimpangan di tengah lapangan. Kecuali tubuhku yang hilang karena aku suci bagi orang di baju kiki. Beginilah Ustadz Syamsuri semasa hidupnya, seperti pohon asam. Buahnya jadi bumbu masak, daunnya jadi sayur, rantingnya jadi kayu bakar, dan batangnya bisa jadi papan atau tiang rumah. Air mata rahing jatuh menyampaikan itu semua kepada warga yang merubut di tengah lapangan. Menyaksikan pohon asam yang mulai tumbuh di sana beberapa bulan setelah DSD angkat kaki dari Parepare. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut rahing terisak. Arwah Ustadz Syamsuri di lapangan ini tumbuh jadi pohon asam, pohon yang penuh manfaat. Tubuhnya naik ke langit. Menyesal aku tak syahid bersamanya. Mari berdoa untuk beliau. Al-Fatihah. Sejak hari itu orang-orang berdatangan dan semakin rajin berdoa di sana. Hingga sekarang, puluhan tahun kemudian. Padahal malam itu aku berhasil melarikan diri ke Ondervaling Wajo dan meninggal di sana karena tuberkulosis yang tidak mampu lagi ku melawan. Aku meninggal beberapa saat setelah Jenderal Simon Spoor sebagai pimpinan agresi militer Belanda menghentikan darurat perang di Sulawesi Selatan pada bulan kedua tahun 1947. Makassar 2015. Kompas edisi 21 Februari 2016. Wow, seru sekali ya cerita mengenai cerpen tadi. Selain kita bisa merasakan suasananya yang sangat menegangkan ketika perang yang terjadi di Sulawesi Selatan, kita juga menjadi tahu ternyata ada sejarah yang tersimpan di dalam cerita tersebut. Nah, Ananda sekarang bisa menceritakan kembali bukan? Siapakah sih Andi Makassau itu? Lalu apa yang terjadi atau yang telah dilakukannya terhadap upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan? Lalu siapakah Westerling? Mengapa dia dikatakan pelaku genosida di Sulawesi Selatan? Lalu apa yang dimaksud dengan pasukan Depot Speciale Troepen DST Kenil? Mengapa Depot Speciale Troepen dikatakan sebagai pasukan yang penuh dengan kekejaman? Wow, setelah membaca cerpen tersebut, pasti Ananda bisa menjawab pertanyaan berikut. Nah, itulah cerpen yang kita pelajari pada hari ini. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, menarik sekali bukan? Ternyata cerpen dari cerita sejarah itu sangat menarik. Selain kita mengetahui sejarahnya, kita juga mendapatkan suasana yang sangat real mengenai cerita tersebut. Nah, selanjutnya kita belajar apa lagi ya tentang cerpen? Jangan lupa saksikan video berikutnya mengenai materi cerpen. Untuk hari ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.